Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini. Kita masih diberikan kesempatan hidup dan sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa diperkenankan hadir memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Memenuhi panggilan Allah untuk berdiri, ruku, sujud, menyembah, beribadah kepada Zat yang telah menciptakan kita, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita menjadikan kita makhluk yang senantiasa tetap taat akan segala syariatnya, segala perintahnya. Dan di kemudian hari insyaallah Allah akan membersamai kita di akhirat kelak. Di setiap ibadah yang kita lakukan menjadi syafaat kita. Dalam setiap perhitungan amaliyah kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh buku catatan amal kebaikan kita melalui tangan kanan kita. Dan di saat yaumil mizan, hari pertimbangan amal ibadah kita berharap sebagaimana diungkapkan oleh Pak Imam tadi, kita termasuk orang-orang yang amalan kebaikan kita, amal ibadah kita lebih berat timbangannya daripada amal keburukan kita. Amin. Kemudian selawat dan salam mari kita terus doakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Salawat itu ada sebuah doa, harapan mudah-mudahan Rasulullah Muhammad SAW senantiasa diliputi dengan keselamatan dan kesejahteraan, juga keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya kelak di yaumil kiamah. Kita di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mengapa kemudian kita terus istiqomah beribadah? Kita terus berusaha sholat fardu untuk berjamaah, kita berusaha berjamaah di masjid. Kenapa kita berupaya terus memperbarui niat kita di setiap malam untuk berniat berpuasa esok harinya, terkhusus di Ramadan? Kenapa kemudian kita terus berusaha untuk terus membuka lembaran demi lembaran ayat-ayat suci Al-Quran? Kenapa kemudian kita terus berusaha istiqomah
Untuk setiap celengan lewat di depan kita, kita tidak pernah abaikan. Mungkin 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, bahkan mungkin ada yang 50 rupiah. Mengapa kemudian kita terus berusaha berbuat baik kepada sesama? Karena kita belum tahu, kita belum pasti, kita tidak dapat memastikan amalan-amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan yang mana kemudian yang kita lakukan itu dengan ketulusan dan keikhlasan yang maksimal sehingga Allah ridho dengan amalan-amalan kita itu. Maka kunci dari segala macam kunci iman, ibadah dan amalan itu innamal a'malu binniyat. Niat itulah yang menentukan. Niat saja belum cukup. Niat itu harus dilakukan dibarengi dengan syarat dan rukun yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kenapa? Agar dalam diri kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup ibadah kita untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ada sepercik sekecil apapun dalam hati kita merasa ibadah yang kita lakukan itu sudah cukup, maka boleh jadi kita menjadi orang yang sombong, yang kemudian ogah-ogahan kita. Saya sudah banyak berinfak, saya sudah dari kecil ibadah sholat, sudah dari kecil saya berpuasa. Maka ibadah kemudian dari hari ke hari bukan menjadi sebuah ibadah yang berkualitas, tapi ibadah yang kita lakukan ibadah yang asal-asalan, yang kemudian itu bisa menjadi ibadah yang tidak berkualitas, bahkan menjadi ibadah yang hanya sekedar rutinitas, yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak berkah dan tidak meridhoi dari segala amal ibadah kita. Kita terus akan berusaha beramal ya sebaik-baiknya, karena ada nanti suatu saat di mana datang suatu hari tidak ada lagi sebuah perniagaan, tidak ada lagi perhitungan, tidak ada lagi sebuah persahabatan, dan tidak ada lagi sebuah syafaat, pertolongan yang bisa memberikan pertolongan. Maka pada saat masih ada pertolongan, masih ada syafaat, dan masih ada wasilah-wasilah untuk mendapatkan itu, yaitu saat kita masih di dunia ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 284 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, maka belanjakanlah hartamu, sebagian hartamu dari Allah yang telah rezekikan kepada kamu, min qabli ayata yaumul bai'un fi, sebelum datang suatu hari di mana di dalamnya tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi transaksi. Bahwa masjid kita belum punya tempat sandal, berapa anggarannya tempat sandal, ayo kita list, kita buat. Tidak ada lagi itu. Kita perlu masjid ini, kita perlu buat skonopi, berapa anggarannya, kita buat list. Tidak ada lagi ketika sudah ada, tidak ada waktunya nanti itu tidak ada lagi. Maka ketika masih ada sekarang ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Uang yang kita miliki, yang kita dapatkan dari hasil kerja kita pagi, siang, malam, bisa kita bawa, tetapi dalam bentuk yang lain, bukan uang lembaran yang warna merah 100.000, yang warna biru 50.000, yang warna agak kekuning-kuningan itu 5.000 rupiah, hijau 20.000, agak kemerahan 10. Tidak, bukan itu yang akan kita bawa. Dan ini sudah ditamsilkan di dunia ini. Kita yang pernah ke Singapura, gak laku uang yang 100.000 meskipun merah itu. Kalau kita mau belanja di Singapura, harus kita tukar dulu dengan dolar Singapura. Kita bawa uang segepok dari Indonesia ketika kita umroh,
haji, nggak laku uang kita. Harus kita tukarkan dulu dengan real. Begitu pula gambaran kita di dunia ini, bukan uang kita yang akan bisa kita belanjakan, yang kita bawa nanti di akhirat, di alam barzah, bukan. Tapi kita tukarkan dengan amaliyah, amal soleh. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala hadir di dalamnya. Di jalan Allah, di masjid, di musola, pondok pesantren, lembaga pendidikan Al-Quran, pondok tahfidz, panti asuhan, panti jompo, jalan raya. Itu cara Allah untuk kita bisa menikmati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bahwa kita bisa berinvestasi, kita bisa tidur saja pahala kita mengalir. Bukan hanya tidur, bahkan kita sudah mati di alam barzah, itu pahala kita bisa selama kita sudah berinvestasi untuk itu. Orang-orang yang banyak duitnya, bisa saja dia masukkan uang deposito, dia dapat bunganya terus meskipun dia tidur. Itu juga sebuah tamsil kehidupan, bahwa kita juga nanti bisa meskipun kita tidur, pahala kita terus mengalir. Di mana kita? Di saat harta kita tukarkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan sebuah perdagangan yang dimana perdagangan itu akan menghindari, menjauhkan engkau dari siksa yang amat pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan yang dimaksud Allah itu adalah engkau beriman kepada Allah, yakin betul itu, yakin betul bahwa ini ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, ada alam barzah, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, dikumpulkannya manusia, yaumul hisab untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan, ada yaumul mizan, hari pertimbangan amal, dan kemudian ada yaumul baqa, hari kekekalan. Ada alam baqa yang hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Surga atau neraka, ada itu. Perdagangan yang dimaksud oleh Allah adalah perdagangan kau beriman kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mentaati dan mengikuti aturan atau sunnahnya segala yang telah dicontohkan beliau. Apa itu yang dicontohkan? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu bersungguh-sungguh membelanjakan hartamu di jalan Allah termasuk jiwamu sekalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Insyaallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan 50 rupiah, 100 rupiah yang lewat, yang selalu kita berikan itu. Karena itu boleh jadi investasi kita yang terbaik, dan itu nanti meskipun kita tidur pahala terus mengalir, kita mati di alam barzah pahala kita terus mengalir. Maka teruslah kita berbuat dan terus memperbaiki niat kita agar itu benar-benar menjadi amaliyah jariyah. Ibadah puasa yang kita lakukan yang hanya 1 kali dalam setahun kita maksimalkan. Saya nggak tahu, saya belum ada jadwal tarawih di sini. Saya melihat tahun ini agak berbeda fenomenanya. Saya tidak tahu, saya belum juga melakukan penelitian. Kalau dulu seingat saya itu jamaah berkurangnya itu ketika sudah 10 malam di masjid baru berkurang. Sekarang malam kedua jamaah sudah banyak gila. Ini ada apa ini? Saya khawatir merasa sudah banyak sholat saya. Sejak kecil saya sholat, sejak kecil saya puasa, sudah cukup. Wah, bahaya ini kalau ini terjadi. Karena husnul khotimah itu yang dihitung terakhirnya namanya husnul khotimah, kebaikan di akhir kehidupannya. Di mana-mana saat masjid udah mulai kosong malam kedua, atau kembali faham-faham yang sesat itu kembali
puasanya puasa beduk, hari pertama dan hari terakhir, atau puasa lepe-lepe, hari pertama puasa, tarawih pertama puasa, tarawih malam pertama tarawih, kemudian tengah-tengah lagi puasa dan tarawih, nanti terakhir lagi. Waduh, ini kalau dipertahankan kalau masa itu dhallu fa'adhallu, ini sesat menyesatkan. Itu bukan ajaran agama. Insyaallah. Tidak tahu ini fenomena apa ini. Kemarin alasannya corona, corona sudah hilang malah mau jadi corona lagi. Saya khawatir Allah murka lagi ketika dikasih corona lagi. Naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Mari jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, kita bangun ini bahwa perasaan kita, hati kita, pemikiran kita bahwa kita tidak mau, kita belum tahu, belum bisa memastikan amaliyah ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kita terus memperbarui dan memperbaiki itu. Terus memperbaiki baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sholat kita perbaiki bacaannya, gerakannya kita sempurnakan, puasa kita niatkan dengan baik, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dan hubungan seksual dengan istri, tapi membangun bagaimana kesadaran puasa kita untuk membangun sebuah nilai kesabaran dalam kehidupan kita, karena Rasulullah menyebutkan asyamu nisfus sabri, puasa itu separuh daripada kesabaran, dan kesabaran itu adalah separuh daripada ibadah, separuh daripada iman. Maka orang yang sabar sesungguhnya dia imannya telah separuh, ditambah separuh lagi syukur, maka sempurnalah iman manusia antara sabar dan syukur, dan itu akan membawa manusia menjadi manusia yang terbaik, manusia yang saleh, dan pada akhirnya dia akan jadi husnul khotimah insyaallah. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Sudah cukup lebih, saya lupa saja, saya tutup HP ini maksimal 15 menit. Kalau 15 menit rugi jauh-jauh saya datang melewati kabupaten ini, dari Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur. Kita berdoa juga mudah-mudahan perjuangan Bapak Agus Haris dan teman-teman berhasil, Pak. Berhasil. Kalau tidak berhasil, sabar moko. Puasa mengajarkan kita untuk sabar, tapi yakinlah berhasil. Kalau berhasil, sabar. Puasa mengajarkan kesabaran, tapi kita bantu dengan doa Bapak sekalian. Ya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taksurana birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan dari hari ke hari kita semakin baik ibadah kita, yang pada akhirnya kita termasuk husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.